Sonhoreg Jawa, silat-silatan Jawa, gus-gusan Jawa, sampai presiden pun semuanya orang Jawa. Kenapa semua anomali-anomali aneh ada di Jawa? Kalian pasti pernah kan bertanya seperti itu. Jadi, apa jawabannya? Kenapa banyak hal-hal anomali aneh ada di Jawa? Apa karena Jawa adalah kunci? Atau Jawa adalah hama? Jadi, untuk pertanyaan itu jawaban singkatnya adalah karena Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Hampir 60% populasi warga Indonesia itu ada di Jawa semua. Nah, semakin banyak masyarakat di suatu tempat, pastilah akan meningkatkan probabilitas akan adanya masyarakat yang kalau orang-orang di internet biasa menyebutnya dengan SDM rendah. Oleh sebab itu, di Jawa yang merupakan sebuah daerah dengan populasi terbanyak di Indonesia, pastilah banyak juga anomali-anomali aneh yang ada di dalamnya. Itu tadi adalah jawaban singkatnya. Kalau kalian masih mau jawaban panjangnya, akan gue jelasin. Jadi, jika kita mau melihat jauh ke belakang, saat era kolonial Belanda, Jawa itu sudah menjadi pusat administrasi sama ekonomi loh. Sebagai contoh, kota pusat pemerintahan Belanda ada di Batavia. Nah, Batavia itu letaknya ada di mana? Ya di Jawa. Baru setelah kependudukan Belanda berakhir, presiden pertama kita yaitu Soekarno berusaha untuk memeratakan pembangunan ke daerah-daerah yang lain. Tetapi setelah Presiden Soekarno turun dan digantikan dengan Presiden Soeharto, nah di sini nih akar permasalahannya. Di Orde Baru ini nih mulai banyak hal yang Jawa-Jawa saja. Mulai dari pembangunan yang kebanyakan fokus di daerah Jawa. Banyak tokoh-tokoh penting yang semuanya adalah orang Jawa. Jadi bisa kalian bayangkan kan betapa dispesialkannya Jawa pada saat itu. Sampai-sampai selama masa jabatannya yang hampir 30 tahun menjabat sebagai presiden, kebanyakan pembangunan selalu saja dilakukan di Jawa. Tapi gue ngerti sih kenapa Jawa benar-benar dispesialkan. Soalnya gini, seperti yang gue bilang tadi, Jawa itu menampung separuh lebih populasi warga Indonesia. Jadi, jika kita bisa membuat masyarakat yang banyak banget itu senang dan bisa mengambil hati mereka, maka sang pemimpin atau siapapun itulah pasti akan dicap sebagai orang yang baik. Lah, terus apa dong faedahnya? Tentu saja politik lah. Bayangin jika bisa mengambil hati orang-orang sebanyak itu dan orang-orang sebanyak itu pro kepada kalian, maka kalian kemungkinan besar bisa menang di dalam pemilu. Makanya sejak dulu sampai sekarang pun Jawa selalu menjadi prioritas utama. Jika bisa menaklukkan Jawa, maka semua akan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, yang Jawa-Jawa saja, selain Jawa, lo gak diajak. Tapi jujur nih ya, sebagai orang Jawa Tulen, gue agak sedih sih melihat sekarang Jawa dijadikan bahan olok-olokan. Ada video anomali dikit, pasti komenannya mengarah ke suku Jawa. Apalagi sampai ada kata-kata Jawa adalah hama. Waduh cuy. Kalian boleh mengkritik sesuatu, seperti sonhoreg itu mengganggu, pesilat itu bikin rusuh, tapi tolong jangan bawa-bawa suku. Bukannya gue gimana-gimana ya, tapi janganlah kalian melabeli semua orang itu sama rata. Ada rusuh dikit, pasti Jawa. Janganlah seperti itu. Ya benar, memang mereka itu kebanyakan dari suku Jawa. Tapi itu hanya seperbagian kecil saja kok dari banyaknya orang-orang Jawa yang ada di suku ini.
Lagian masih sangat banyak orang-orang Jawa yang bener kelakuannya kok. Jadi bagaimana? Apa kalian masih beranggapan jika orang-orang Jawa itu adalah hama yang selalu bikin rusuh kemanapun mereka pergi? Atau kalian sudah beranggapan yang lain?